meeting. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, malam hari ini kembali lagi melakukan analisa pergerakan harga di XAU USD. Malam hari ini kita mapping dulu ya kondisi XAU USD kita, apa sih yang terjadi berdasarkan dua konsep. Pertama itu BBMA dan terakhir nanti kita eh, berdasarkan mm, BBMA dan KG level. Nah, seperti kita ketahui bersama, XAU USD telah melewati high-nya yang di titik A ini. 4382 telah berhasil dilewati oleh XAU USD, artinya gelombang yang terjadi ini adalah gelombang reversal. Nah, di sini saya sudah tandai eh, area standar deviasi plus satu, artinya ini untuk mengukur sampai di mana sih reversal dari gelombang AB ini. Levelnya juga masih sama. Nah, kita bisa melihat kemarin harga sempat keluar di atas dan kita bisa melihat tidak ada candle yang eh, berhasil close ya di atas area ini. Artinya dari cerita level ini buyer masih belum bisa menerima harga bergerak lebih tinggi di atas area ini. Nah, belum menerima ini berarti asumsi kita ada dua. Mungkin nanti dia akan sideways di bawah ini sambil melihat apakah dia bisa melakukan gerakan naik. Dan asumsi kedua, ini gelombang ini akan menjadi high yang baru dan akan bergerak turun ke bawah. Asumsi itu bisa benar, bisa salah, karena kita tidak tahu eh, pergerakan harga, artinya kita hanya menyiapkan skenario. Artinya skenario pertama itu harga close di area ini di atas dan harga akan terus bergerak naik, atau eh, harga bergerak turun ke area high yang di bawah ini. Nah, seperti biasa kita memetakan gelombang, kita anggap aja ini B ini adalah gelombang naik secara gambaran besarnya. Kita bisa menarik KG level yang baru untuk memetakan seandainya gelombang B kecil ini melakukan retrace ya. Kita tarik. Nah, ini asumsi kita gelombang C ini akan bergerak turun, artinya di area di buyer balance ini kita ganti dulu warnanya. Kita ganti warnanya menjadi hitam. Oke. Nah, kita bisa melihat ketika nanti harga tidak bisa menerima. Oh, enggak. Kita dulu memetakan level ya, berarti level area ini akan menjadi titik perhatian kita di 4365. Nanti ketika harga bergerak turun, maka ini menjadi terminal kita untuk melakukan buy position lah ketika harga tidak bisa bergerak di bawah ini. Nah, ketika harga juga bergerak di bawah ini akan menjadi area kita untuk melakukan sell position. Sesederhana itu sih sebenarnya. Nah, bagaimana sih pergerakan XAU USD saat ini? Dari big map-nya sendiri kita sudah punya dua batas-batas. Sebenarnya kalau mau melakukan sell saat ini boleh. Sell saat ini dengan menggunakan dan mencari halte yang flat boleh. Dengan catatan stop loss kita tempatkan di area atas ini. Nah, ketika harga bergerak di atas di area ini dan sideways di atas ini nanti, maka
sell position kita itu menjadi tidak valid lagi. Boleh saja sekarang melakukan sell position bisa dengan target pertama mungkin eh, paling dekat lah mungkin di low ini dan di low ini yang pertama dan yang kedua ini kan TF-nya H4. Kalau kita untuk melakukan TF pindah ke TF yang kecil pun boleh. Kita bisa mengasumsikan bahwa harga harga akan bergerak turun dan area stop loss kita di area atas ini. Bisa saja, bisa kita melakukan hal itu. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, kita harus mengecek juga di tanggal ini 24 ini ada memang USD ada satu news nanti malam unemployment claims dan kita harus lihat juga ketika kita melakukan sell position di sini posisi bank lagi berlibur ya 2 hari ke depan nanti bank ini akan libur 25 dan 26 ini akan libur maka sebaiknya untuk jaga-jaga untuk melakukan transaksi di XAUUSD saya sarankan sih untuk bersabar dulu melihat pelaku pasar sudah banyak melakukan akan melakukan libur. Nah, dari bacaan BBMA sendiri kita lihat dari apa dulu ya. Nah, kita bisa melihat di sini kalau posisi MA daily, weekly dan monthly ini sebenarnya sudah dalam kondisi abnormal up di weekly, weekly juga di luar monthly. Nah, ini eh, kondisi ini mengindikasikan bahwa di hari berikutnya atau di zona berikutnya ini daily ini akan masuk dulu ke MA ke dalam normalnya weekly. Nah, ketika dia masuk nanti dia akan sideways di atas ini. Nah, mungkin kita akan melihat apakah sideways-nya daily ini bisa berpindah ke weekly. Artinya batas atas dan batas bawah daily ini akan menjadi support dan resisten ya di kita. Nah, untuk gambaran besarnya itu artinya daily akan mencoba masuk ke dalam weekly dan akan membuat weekly ini menjadi normal. Itu kita pegang dulu. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya ini kita bisa melihat di sini daily-nya sudah mulai datar dan masih berada di luar. Nah, untuk kondisi ini sebenarnya ketika posisi seperti ini artinya kondisi buyer masih memegang kendali penuh eh, dengan catatan ketika kita melakukan sell position batas bawah daily dan weekly ini menjadi tempat kita melakukan take profit. Artinya selama ini belum ditembus 4461 ini belum ditembus. Nah, untuk sell position kita itu jangan di hold terlalu lama. Begitu juga di 4473 ini. Jangan di hold terlalu lama. Eh, strateginya, rekomendasi dari saya sih sebenarnya ketika mau melakukan sell position itu baiknya kita nunggu lebih dekat lagi di area atas ini supaya stop loss kita jadi lebih kecil. Kenapa? Karena di peta tadi artinya kita tunggulah di dekat-dekat area atas ini supaya jangan terlalu jauh kita floatingnya ke area atas ini. Lanjut kita lihat ya dari pergerakan daily sendiri. Ini daily sudah mulai eh, flat ya. Nah, berdasarkan hukum ataupun konsepnya KG, ketika flat itu maka
batas bawah dan batas atasnya itu eh, berfungsi menjadi penentu pergerakan harga. Nah, kita tahu bahwa ketika harga sudah berada di bawah ini nanti, maka kita lihat acuan-acuan yang lebih kecil apakah akan bergerak naik di lowernya daily ini. Nah, itu untuk sesi New York nanti kita coba lihat. Dan ketika dia sampai di atas nanti kita coba lihat juga nanti apakah kita bisa melakukan sell position di uppernya daily. Untuk strateginya sendiri karena ini masih di tengah, saran saya ini di wait and see dulu sambil menunggu apakah dia turun ke sini turun ke sini dan di sini. Ketika dia turun di sini nanti kita mungkin bisa melakukan buy position dan di atas sini kita coba lihat nanti perilaku acuan 148 apakah kembali masuk. Nah, misalnya di sini ya, artinya ketika satu mulai bergerak cenderung ke bawah, maka itu akan menjadi tanda-tanda kita untuk melakukan sell position. Baik, demikian saja dulu dari saya. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.